orang benar? Apa Tuhan kurang kerjaan, kemudian Tuhan melakukan hal-hal seperti itu? Tuhan punya hal-hal yang saya percaya banyak, tapi ada beberapa hal yang dapat menjadi perenungan kita malam hari ini. Kenapa Tuhan menyelamatkan kita? Kenapa sampai kita yang tadinya mati, yang tadinya tidak ingin lagi diselamatkan, yang tadinya tidak bisa memilih Tuhan, tetapi kemudian kita diselamatkan, kita ada di dalam Tuhan, kita dihidupkan kembali, kita lahir baru dan kita kenal Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa, saudara? Ya, yang pertama, why did God save me? Kalau saudara lihat, semua ini, kalau mulai dari ayat 4 dan seterusnya, saudara akan temukan ada banyak kata kasih yang besar, kasih karunia, anugerah Tuhan, dan yang sebagainya. Kalau saudara baca di dalam Yeremia pasal 3 ayat 3, aku telah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, dan aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yang pertama, Allah menyelamatkan kita supaya kita bisa menjadi objek dari kasih Allah. Katakan amin. Oh, kasih Allah itu luar biasa, saudara-saudara. Betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan. Ada orang suka bilang hitung-hitungan kan cuma panjang kali lebar kali tinggi. Ini kasih Tuhan itu panjang, luar biasa, saudara ya. Betapa besarnya kasih Allah, betapa luar biasanya kasih Allah, betapa indahnya kasih Allah, betapa dalamnya kasih Allah, betapa amazingnya kasih Allah. Dan Tuhan selamatkan kita supaya kita boleh menjadi objek daripada kasih Allah. Dia mulai itu dari kasih. Dia mulai itu dari kasih karunia. Dia selamatkan kita. Dan Alkitab katakan, aku akan melanjutkan kasihku kepadamu. Makanya seharusnya saudara yang sudah ada di dalam Tuhan, saudara yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, saudara harus tahu bahwa Tuhan mengasihi engkau. Tapi hidup saya lagi susah, pastor. Gak peduli apapun circumstances, apapun keadaan yang engkau hadapi, Tuhan mengasihimu. Katakan amin. Tapi gimana? Saya punya salary belum ideal. Bagaimana saya punya keadaan rumah tangga masih belum seperti yang saya harapkan. Bagaimana pelayanan saya belum seperti yang ideal seharusnya saya ingin. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, saya mau katakan engkau harus tahu bahwa Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi keluargamu, Tuhan mengasihi pelayananmu, Tuhan mengasihi masa depanmu, Tuhan mengasihi anak-anakmu, Tuhan mengasihi engkau dalam keadaan apapun engkau hadapi. Tantangan, persoalan, pergumulan, masalah, kesusahan, ada kasih Tuhan. Makanya jangan putus asa. Amin, saudara. Jangan tawar hati. Alkitab berkata di dalam kitab Amsal pasal berapa? Kalau kita tawar hati dalam masa kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Dalam terjemahan bahasa Inggris salah satu katakan, maka terbataslah kekuatan kita. Saudara jangan tawar hati, pandang kasih Tuhan. Katakan amin. Pandang kasih. Aduh, saya punya masalah. Nggak usah lihat masalahmu. Pandang kasih Tuhan lebih besar dari masalahmu. Tapi saya punya persoalan, saya punya kebutuhan. Nggak usah lihat. Lihat kasih Tuhan. Tuhan punya kasih dalam hidup kita. Sungguh kasih yang luar biasa. Sungguh kasih yang besar. Ya, kalau saudara baca dalam 1 Petrus pasal yang pertama, dia bilang begini. 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan yang menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kasih Tuhan itu makin melimpah atas kehidupan kita. Dia selamatkan kita dengan kasih, dia selamatkan kita dengan anugerahnya, dengan grace-nya, dan kasih itu akan dia limpahkan dalam hidup kita. Pandang kasihnya sungguh indah. Walaupun saudara punya masalah, saudara punya persoalan, pandang kasih Tuhan, pandang anugerah Tuhan. Tuhan Yesus adalah kasih Tuhan dalam hidup kita. Ada lagu lama kan bilang begini, bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita. Nah saudara, tetap kita pandang pada kasih Tuhan. Kalau kita lihat masalah kita, kalau kita fokus persoalan kita fokus kekurangan kita fokus kelemahan kita fokus ketidakberdayaan kita, saudara, lama-lama yang kita lihat semua yang negatif. Tapi coba mulai ganti fokus kita, fokus pada kasih Tuhan, fokus pada luar biasa Tuhan mengasihi kita. Why did God save me? Why did God save us? Karena dia mau mengasihi kita lebih dalam lagi dalam hidup kita. Ya. Yang kedua,
Kenapa Tuhan mengasihi kita? Dia katakan begini, saudara ya. Di dalam ayat yang kita baca tadi, yang pertama karena dia mau supaya kasihnya dia limpahkan. Kemudian dia katakan bahwa supaya terpujilah kasih karunia yang dikaruniakan kepada kita dalam Dia yang dikasihinya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya dilimpahkannya pada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula Ia tetapkan di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus segala. Itu ayat 1, Tapi ayat 4, tapi Allah yang kaya rahmat oleh karena kasih-Nya besar dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia melimpah sesuai dengan kebaikan terhadap kita dalam Kristus Yesus. Dikatakan di dalam kasih Ia membangkitkan kita, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga buat kita. Tuhan memberikan tempat buat kita di surga. Tetapi saudara ingat, kita ini memang satu saat kita akan masuk surga. Ada surga yang Tuhan siapkan buat kita. Tetapi seperti dalam Alkitab katakan, ya ada agak panjang kalau kita bahas itu, apa yang akan Tuhan berikan kepada di surga itu mulai kita cicipi saat ini. Ada itu kata arabon, itu down payment. Kita mulai nikmati. Jadi persekutuan dengan Tuhan di surga harusnya sudah mulai kita rasakan sejak kita ada di dunia. Makanya kalau saudara bicara tentang darah Yesus, ya Pastor Semi ini, saya punya suhu dia kalau bicara tentang hal gitu ya. Luar biasa. Saudara, ada satu hasil, kalau saudara baca dalam Kolose pasal 1 ayat 19, 20, 21. Salah satu hasil dari darah Yesus yang dicurahkan buat kita ada yang disebut propitiation. Pendamaian. Kita yang tadinya seteru Allah, kita yang tadinya musuh Allah, kita yang tadinya tidak disukai oleh Allah, tapi karena darah Yesus diselamatkan oleh Tuhan, sekarang kita diperdamaikan dengan Allah. Kita yang tadinya tidak punya hubungan dengan Allah, kita yang tadinya tidak punya relasi dengan Tuhan, sekarang karena diselamatkan oleh darah Yesus, kita punya hubungan dengan Tuhan. Why did God save me? Supaya saya punya hubungan yang makin intim dengan Tuhan, katakan amin. Tuhan selamatkan saudara oleh darahnya, oleh darah Yesus. Dia bawa kita supaya kita makin intim dengan Tuhan. Saudara, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia akan nikmati kasih Tuhan, dia akan lihat kasih Tuhan, dan dia akan makin intim dengan Tuhan. Masalah, pergumulan, persoalan saudara, jangan membuat engkau makin jauh dari Tuhan, tetapi engkau semakin intim, semakin bergaul, akrab dengan Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu akan membuat kita makin intim, makin akrab, makin dekat, makin cinta. Dan seharusnya itulah yang terjadi dalam hidup kita. Persekutuan kita dengan Tuhan dipulihkan lewat keselamatan yang kita terima. Persekutuan kita dengan Tuhan, cinta kita kepada Tuhan, relationship kita dengan Tuhan, itu makin dipulihkan oleh Tuhan, makin dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga kita mungkin ada kalanya mungkin karena ada hal-hal yang mungkin kita mundur, kita seperti kehilangan cinta kita, tetapi tidak, kasih Allah bekerja dalam hidup kita. Dan kita semakin intim, semakin cari Tuhan. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia akan makin cari Tuhan, katakan amin. Saya percaya setiap jemaat yang ada di tempat ini, saudara akan makin setia kepada Tuhan. Kenapa pastor yakin kita akan makin setia? Karena saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya akan makin cinta beribadah. Dari mana pastor tahu? Pastor nggak pernah lihat kita di sini. Keyakinan saya kata Alkitab, karena saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara akan makin cinta beribadah, akan makin cinta melayani Tuhan, cinta untuk hal-hal yang membuat saudara makin akrab dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin intim dengan Tuhan. Amin saudara, haleluya ya. Dan yang ketiga, kenapa? Why did God save me? Kenapa Tuhan menyelamatkan saya? Dia katakan begini di dalam Efesus tadi,
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri ya. Sehebat apapun pencapaian saudara, jangan ada yang memegahkan diri ya. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Why did God save me? Supaya kita merefleksikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Orang mau lihat Tuhan di mana? Oke lah, ada 1-2 orang kesaksiannya yang hebat. Tuhan Yesus datang tingginya 4 meter, bercahaya dan sebagainya. Ada jemaat di tempat kami bekas tukang kuamya. Saudara yang ada yang orang Chinese di sini tahu kuamya? Yang kalau ada yang mau buka usaha, ada yang mau kawinin anak, ada yang mau kubur jenazah, itu ada yang suka lihat nasibnya baiknya itu tukang kuamya. Ya, seorang oma sudah 83 tahun. Dulu dia tukang kuamya. Dia sampai ke Singapura, ke Hong Kong itu baca-baca nasib dari orang-orang yang mau buka usaha, pokoknya yang berhubungan begitu, kuamya lah. Mungkin saudara kenal Feng Shui, ya Feng Shui itu letak, tapi kuamya ini orangnya yang suka itu. Nah, saudara, mamanya itu orang Pantekosta. Jadi mama dia orang Pantekosta, ya gereja Pantekosta. Jadi setiap kali mamanya ke gereja, dia bawa cucunya ke gereja. Anak dari oma ini, waktu beberapa puluh tahun yang lalu dia bawa ke gereja. Tapi waktu anak ini makin bertambah besar, anak ini nakalnya minta ampun. Lalu pusinglah ini oma tukang kuamya ini. Waktu itu belum oma, saudara ya. Kemudian dia lihat di rumah mamanya itu ada gambar Tuhan Yesus. Ada gambar Tuhan Yesus. Kemudian dia bilang, pastor saya tolak pinggang, orang Medan dia. Saya tolak pinggang di depan gambar Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan Yesus, orang-orang bilang lu jago, dia panggil lu ya. Orang-orang bilang lu jago. Kalau lu jago, kenapa anak saya jadi nakal? Bukan jadi baik, anak saya ikut sekolah minggu. Kenapa anak saya jadi nakal? Saudara tahu menurut kesaksian oma ini, waktu dia lagi tolak pinggang di depan gambar Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus tersenyum. Oma yang tukang kuamya lari terbirit-birit saudara. Tuhan Yesus tersenyum. Ya. Dan dari situlah Tuhan proses dan akhirnya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada orang-orang yang spesial seperti itu, Tuhan menampakkan diri. Ya. Banyak cerita-cerita yang saudara dengar yang mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya secara general dunia mau lihat Tuhan dari mana? Dunia melihat kehadiran Tuhan di tengah dunia ini lewat cara hidup kita, anak-anak Tuhan. Kita harus hidup merefleksikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ada seorang tokoh dari India, Mahatma Gandhi. Saudara tahu Mahatma Gandhi berkata, buku favorit dia adalah Alkitab. Tokoh favoritnya adalah Yesus Kristus. Filsafat yang dia akui paling luar biasa adalah ucapan Yesus di atas bukit. Tapi saya tidak mau jadi Kristen, kata Mahatma Gandhi. Bukan karena Yesus, bukan karena Alkitab, tetapi karena cara hidup orang-orang Kristen itu sendiri. Saudara, betapa pentingnya kita merefleksikan kehadiran Tuhan lewat cara kehidupan kita. Tuhan memanggil kita, dikatakan kan begini, Ia mau supaya kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik. Saudara-saudara, saya katakan merefleksikan Tuhan. Kami lagi belajar tentang sifat Tuhan di gereja ya. Kami lagi belajar di tempat pelayan saya tentang sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu dapat dibagi dalam dua. Ada sifat-sifat moral, ada sifat-sifat esensial. Sifat-sifat esensial itu sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah dan tidak ada hubungan dengan makhluk ciptaan. Jadi misalnya begini, sifat-sifat esensial itu. Saudara mau gereja atau tidak gereja, saudara mau percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, bumi mau ada atau tidak ada, Tuhan tetap seperti itu, tidak akan berubah. Ada sifat-sifat esensial, seperti Allah itu kekal. Sifat esensial Allah, Allah itu tidak berubah. Allah itu berada dengan sendirinya, Allah itu maha tahu, Allah itu maha hadir, Allah itu maha kuasa. Tapi ada sifat-sifat moral. Apa itu sifat-sifat moral? Sifat-sifat moral yang dimiliki Allah sehubungan dengan kita makhluk ciptaan. Misalnya begini, Tuhan itu baik. Kenapa kita katakan Tuhan itu baik? Karena kita tahu, kita alami bahwa Tuhan itu baik.
Kenapa kita katakan Tuhan itu setia? Karena kita alami Tuhan itu setia di dalam kehidupan kita. Allah itu salah satu sifatnya adalah baik. Dan kita Tuhan ciptakan untuk merefleksikan. Ingat, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, karena kasih karunia Tuhan. Tapi Tuhan selamatkan kita untuk juga merefleksikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saya percaya jemaat di tempat ini yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita akan merefleksikan kehadiran Tuhan. Di gereja, di pelayanan, di keluarga, di mana saja, kita perlihatkanlah bahwa kita orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yesus ada di dalam kehidupan kita. Kiranya 3 hal ini dapat menjadi perenungan buat kita malam hari ini. Why did God save me? God save me not because I'm rich. God save me not because I'm smart. God save me not because apalah kehebatan-kehebatan kita. Tuhan selamatkan kita hanya karena anugerah kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Dan Dia mau supaya satu, kita jadi objek kasih-Nya. Yang kedua, supaya kita punya relationship dengan Dia. Kita akrab, kita intim, kita dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, supaya kita merefleksikan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dunia lihat luar biasa, Yesus kita adalah Yesus yang sungguh baik, amat baik, dan sangat baik. Beri pujian buat kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya nggak tahu diberi berapa menit, tetapi saya kembalikan saja pada Pastor Semi. Kiranya sharing saya malam hari ini dapat jadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini Pastor Edwin bikin orang penasaran. Ya, kita bangkit berdiri, kita akan mengangkat pujian, pengagungan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Ya, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Ya, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu
memuliakanmu, Bapa dan Raja. Oh, Kaulah segalanya, amin. Kaulah segalanya dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Haleluya. Kaulah yang kupandang. Amin. Amin. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Amin. Amin. Mengasihimu, Memuliakan haleluya. Bapa dan Raja. Lagi. Haleluya. Kaulah segalanya. Amin. Amin. Di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Amin. Haleluya. Kaulah yang kupandang Selama hidupku. selama hidupku. Glory, 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 glory Jesus. Haleluya. Inilah hidup kami Tuhan. Mengasihi, memuliakan-Mu Tuhan. Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Mengasihimu, Yes Jesus. Bapa dan Mengasihi-Mu Tuhan. memuliakan. Oh Jesus. Mengasihimu. Haleluya. Memuliakanmu. Yes. Bapa dan Raja. Haleluya, haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Mengasihimu. Kemuliaan yang besar. Mengasihimu Yesus. Pujian yang tertinggi. Bapa yang baik. Hanya bagimu Tuhan. Bapa yang Hanya bagimu Yesus. Seluruh hidup kami. Hanya Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Glory, glory, glory. Kami muliakan. Oh. Kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory bagimu. Glory bagimu Yesus. Engkau mengasihi. Haleluya, haleluya. Mengasihi kami Tuhan. Amin. Haleluya. Glory, haleluya. Glory bagimu Yesus. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Yesus.
nyatakan nama Yesus. Oh Yesus. Yesus. Glory, haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Yang memungkinkan segala sesuatu hanya oleh Yesus saja. Hanya Engkau Yesus saja. Hanya Engkau Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Yang sudah melimpahkan kasih anugerahnya dengan begitu luar biasa. Yesus saja. Glory, haleluya. Glory bagi Haleluya, haleluya. Yang Ajaib tetap akan memberikan perlindungan bagi kita. Amin, amin. Jaminan yang pasti, Benar, yang yes, tidak Lord. akan mengecewakan, Yes, Lord. Thank you, yaitu di Jesus. dalam Thank you, Yesus, Jesus. Tuhan Thank Juru you, Selamat Jesus. kita. Yes, Haleluya, Lord. haleluya. Haleluya. Sehingga Glory, Tuhan kami sadar glory, saat ini, haleluya. bila kami berdiri semua karena Engkau saja Tuhan. Kalau kami Tuhan mampu, semua anugerah-Mu saja Tuhan. Dan biar kami Tuhan mau dan tetap Tuhan untuk memuliakan-Mu Tuhan, untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Menyatakan Yesus di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Glory, glory, glory bagi nama-Mu Yesus. Engkau bekerja melebihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa yang dibatasi dengan Tuhan, waktu, tempat, situasi apapun Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di tempat ini malam hari ini, haleluya, kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan bekerja. Haleluya, haleluya. Pemulihan terjadi. Yes, Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Percaya akan mujizat, dan mujizat masih ada, mujizat masih terjadi. Nama Yesus tidak berubah, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Malam hari ini Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebagaimana pribadi-Mu sendiri Tuhan, Engkau sendiri yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Amin, Jesus. Yes Tuhan, Amen. yes Jesus, Amen. yes Jesus. Amin. Malam hari ini Tuhan, oh haleluya, haleluya, Glory, haleluya. haleluya, haleluya. Keintiman kami Tuhan dengan Engkau Tuhan, haleluya, yang sangat mengasihi kami Tuhan. Yes, Lord. Ada di tengah kami Tuhan. Engkau yang menjamah hati kami, Engkau yang menjamah hidup kami Tuhan. Engkau ada sendiri di tengah-tengah kami Tuhan. Amen. Yesus, Amen. Yesus. Jesus. Haleluya, Glory, haleluya. haleluya. Haleluya, Kami haleluya. bangga memiliki. Haleluya. Kami bangga Yes Lord, memiliki yes Lord, Engkau, yes Lord. Yesus. Yes Thank Lord, you, yes Lord. Jesus. Thank you, Yes Lord. Lord. Thank you, Haleluya. Kau tahu yang Haleluya. membutuhkan malam hari ini. Haleluya. Kau tahu Tuhan yang memerlukan Engkau malam hari ini. Kau tahu Tuhan hati yang mulai Tuhan. Oh Tuhan, tergerak untuk mencari Engkau more and more and more. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bekerjalah melebihi Tuhan apa yang dapat kami pikirkan Tuhan. Amen, Jesus. Yes Lord, yes Lord. Glory, Malam hari ini sungguh biar nama Tuhan, nama Tuhan dinyatakan kembali. Bahwa dahsyat Engkau Amen, Tuhan, amen. bahwa luar Ajaib, biasa ajaib. Engkau Yes, Tuhan. Lord. Amin. Haleluya. Sebesar apapun Tuhan, bumi bahkan dunia ini, Amin. Amin. jauh lebih besar kasih Tuhan dalam hidup Amin. kami. Amin. Yes Lord. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah Saya tergerak mengajak jemaat Tuhan, angkat tanganmu. yang ajaib. Angkat tanganmu untuk segala Yang luar kerinduan keperluanmu. Jesus. Karena ada Yesus saja. Karena Yesus saja. Haleluya. Karena Yesus saja. Karena Yesus saja. Karena Yesus saja. You are Lord. You are Lord. You are Lord. You are Jesus. You are God. You are God. There is no one like you, Jesus. There is no one like you, Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Yes, yes.
Yes. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi Haleluya. glory bagimu. Kasih buat firman-Mu Tuhan. Ajaib Engkau, Kasih Tuhan, makasih Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya, Thank haleluya. you Jesus. Kau memberkati Tuhan, hamba Tuhan yang sudah boleh membawakan amin, firman Tuhan amin. bagi kami malam hari ini Tuhan. Kalau berita itu yang daripada Engkau Tuhan, kami tahu Tuhan, sungguh menyukakan Tuhan. Bukan hanya Tuhan, oh Tuhan hidup kami, tapi Tuhan hati kami Tuhan, roh kami Tuhan, menyala kembali Tuhan. Kami Tuhan dibangunkan kembali Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba Tuhan di tempat ini Tuhan, gembala sidang, suami dan istri Tuhan. Haleluya, haleluya. Dahsyat Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Haleluya, haleluya. Banyak sekali Tuhan kata-kata untuk memuliakan Tuhan lewat Tuhan kehidupan, pelayanan Tuhan, keluarga hamba Tuhan di tempat ini. Dan biar segala sesuatu Tuhan, nama-Mu saja dipuji, dipermuliakan Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan, mereka yang datang di sini secara pribadi mewakili keluarga mereka juga Tuhan. Segalanya Tuhan, jalan-jalan hidup mereka dari malam hari ini Tuhan. Oh Tuhan, rencana rancangan Tuhan biar makin jelas, makin Tuhan terang dalam hidup mereka Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, firman-Mu berkata kami hidup di dalamnya Tuhan. Kami hidup dalam rencana Tuhan yang baik. Kami hidup Tuhan dalam perbuatan-perbuatan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak bisa tidak, Tuhan bersama dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan bersama dengan orang yang bekerja dengan iman. Haleluya. Dengan kasih yang daripada Engkau Tuhan. Di dalam kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar Tuhan lebih daripada Tuhan hanya waktu yang kami berikan malam hari ini. Di hati kami Tuhan. Itu boleh Tuhan menyenangkan dan memuliakan nama di atas segala nama. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang boleh katakan sama-sama, amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari berikan pujian, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara merasa diberkati pada malam hari ini. Terima kasih Pastor atas berkat firman-Nya, sungguh memberkati kami di tempat ini. Mari kita berkati Tuhan sekarang. Tuhan gak perlu berkat kita, tapi mari kita berkati pekerjaan Tuhan agar kita bisa melayani lebih lagi. Yang saya persilakan yang bertugas kolektor. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, buka hati kami Tuhan, agar kami dapat melihat jalan-Mu Tuhan Yesus. Agar kami dapat melihat rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, Lord. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. high lifted up, Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy.
I want to see you. Holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Haleluya. Amin. Terima kasih Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Amin. Tuhan. Ya Amin, Tuhan, Yesus.